Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus Takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta dan juga Bapak Ibu jamaah yang hadir di majelis yang mulia ini. Ba'da kita menjalankan rangkaian ibadah sholat fardu, sholat asar berjamaah, dan di waktu yang sangat mustajab ini, di ibadah asar dalam waktu maghrib, kita hadir di majelis yang mulia ini. Maka saya doakan tanpa terkecuali, semoga Allah senantiasa limpahkan kepada kita semuanya beserta dengan keluarga dihadirkan kesehatan, amin. Allah limpahkan kepada kita semuanya beserta dengan keluarga kita senantiasa dilimpahkan dengan kebahagiaan, dilimpahkan dengan kemuliaan, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak kita semakin solih-solihah, kita dimudahkan, dilapangkan dalam segala aktivitas kita, wabil khusus dalam pekerjaan kita, dalam muamalah kita sehari-hari. Dan yang paling utama, semoga Allah senantiasa ucapkan dalam hati kita untuk bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya hamba-hamba pilihan, yakni ketika menghadapi segala ujian persoalan kehidupan, hati senantiasa terpaut, senantiasa terikat, senantiasa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga dengan jalan ini pula menjadi jalan keselamatan kita untuk kembali nanti menuju surganya Allah dengan jalan penuh dengan keselamatan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di detik ini, saat ini Allah masih menghujamkan nikmat demi nikmat kepada kita. Salah satunya adalah kita termasuk hamba-hamba yang terpilih dan dipilih dari sekian rangkaian banyaknya staf dari kantor pajak Solo, tapi kita yang hadir di sini, yang masih standby di rumah Allah ini termasuk hamba-hamba yang terpilih dan dipilih. Karena salah satunya tanda Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah Allah tambahkan ilmu pemahaman agama kepada kita. Maka yang masih standby ini adalah tanda ada maksud kenapa Allah pilih kita yang masih untuk duduk dalam majelis ini, dalam halaqah ini, karena Allah ingin tambahkan kebaikan untuk kita semuanya. Mari kita bersyukur dengan mengucap kalimat tahmid dengan sepenuh hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Salawat salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi washabihi. Yang semoga dengan kita terus bersolawat kepadanya, terus ittiba kepadanya, dan di antara ittiba itu adalah kita menjalankan rangkaian sunnah-sunnah beliau, yang salah satunya adalah hari ini kita hadir di majelis ilmu dalam satu halaqah yang mulia untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah, taqarruban ilallah, dan juga mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita nanti diakui dan dapatkan syafaat terbaik, syafaat untuk menyelamatkan kita nanti di hari penerbangan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kajian sore hari ini adalah sikap terbaik saat menghadapi persoalan hidup. Kira-kira begitu. Penting banget untuk membahas materi ini. Karena setiap dari kita pasti akan diuji. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah."
Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati, dan setiap jiwa itu pasti akan merasakan apa? Bisyari, ujian keburukan, ujian musibah yang gak mengenakan, wal khairi, dan ujian kenikmatan. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Dari setiap ujian ini nanti, kalau kita nggak selamat, kita nanti juga tidak mudah nanti untuk kembali kepada Allah. Maka wa ilaina turja'un. Bagi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang bisa lolos dalam ujian persoalan hidup ini, maka kita akan selamat kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita bukan makhluk bumi, kita adalah manusia. Itu diciptakan pertama kali tinggalnya di mana Bapak Ibu? Di surga. Kita ini makhluk surga. Maka hakikatnya ternyata kita ini alien Bapak Ibu. Kita ini pendatang di muka bumi ini, Masya Allah. Maka ketika setiap jiwa pasti diuji, tema ini sangat penting untuk kita gali, tema ini penting untuk kita bahas, tema ini penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di balik ujian itu Bapak Ibu, mungkin bagi sebagian banyak orang awam, ujian itu satu hal yang gak mengenakan. Tapi hakikatnya itu bukan tanda Allah benci kepada seorang hamba, tapi justru sebaliknya. Itulah tanda Allah sedang mendidik hati mereka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sinten Bapak Ibu? Ternyata seorang hamba yang paling berat diuji oleh Allah justru para kekasihnya, justru mereka yang derajatnya paling dekat dengan Allah. Jadi Nabi SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang solih, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Jadi mungkin ada orang yang di dalam hatinya bertanya-tanya, ya Allah, saya ini sudah semakin memperbaiki ibadah, tapi kok ujian malah semakin hadir bertubi-tubi. Nah ini wajar, karena semakin mendekat kepada Allah, semakin Allah didik hatinya. Cara mendidiknya bagaimana? Dihadirkan ujian kesabaran, dihadirkan ujian kesyukuran. Maka apa manfaatnya kita membahas tema ini? Ya, kita ringkas dengan seringkas-ringkasnya karena di waktu yang sangat terbatas ini Bapak Ibu. Di antaranya apa? Semakin kita memahami bentuk-bentuk persoalan kehidupan yang Allah hadirkan pasti hadirnya, dan itu ternyata bentuk tanda kasih sayangnya Allah kepada kita, maka saat menghadapinya nanti kita akan semakin tenang. Semakin apa Bapak Ibu? Semakin tenang. Dengan semakin tenang itulah kita nanti akan mudah melihat solusi, mudah lulus dalam ujian ini. Yang kedua, persoalan itu justru, ujian itu justru akan menjadikan wasilah, kendaraan kita untuk semakin naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tiada ujian bagi hamba-hamba yang beriman kecuali satu, menggugurkan dosa-dosa. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah, suatu penyakit, suatu kesedihan, suatu kegundahan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah gugurkan dia dari dosa-dosanya. Maka musibah ini, persoalan ini kebaikan tak kira-kira Bapak Ibu? Kebaikan. Dan yang kedua, setiap ujian bagi hamba yang beriman itu sebagai, ya Masya Allah, cara Allah untuk menaikkan derajat seorang hamba ini untuk lebih dekat kepadanya. Contoh, Bapak Ibu, kita ini akan lebih mudah khusyuk beribadah kepada Allah, merasa butuh kepada Allah dengan sungguh-sungguh saat diuji atau saat diujo kira-kira. Diujo itu dimudahkan segala sesuatu. Kira-kira saat dikasih musibah dengan ujian atau saat diujo dengan lautan nikmat, kira-kira lebih mudah khusyuk sampai ibadah menangis itu saat memiliki persoalan atau saat memiliki kenikmatan? Yang mana kira-kira? Persoalan. Karena hakikatnya disitulah kita akan semakin diangkat derajat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita setiap kali duduk di antara dua sujud juga berdoa, Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku ya Rabb. Kemudian warfa'ni, angkatlah derajatku ya Rabb. Kita minta diangkat derajat kita di sisi Allah, otomatis kita juga meminta untuk diuji oleh Allah. Kita minta diampuni oleh Allah, maka salah satu bentuk ampunan Allah adalah Allah hadirkan persoalan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita berdoa dikabulkan sama Allah hakikatnya. Dan manfaat dari tema ini adalah Allah akan semakin bukakan pintu-pintu pertolongan manakala kita ridho menghadapi ujian persoalan hidup ini. Cirinya ridho apa? Tidak ngeluh, tidak sambat, tidak protes akan ujian Allah hadirnya.
Jadi ketika diuji, difitnah, dizalimi, ya ada sikap teman kita yang nggak mengenakan, maka sikap kita kalau kita masih apa? Ya, aduh, nah, masih ngeluh, maka ini tanda kita belum di zona ridho hadapi ujian itu, maka kita nanti akan remedi. Kalau belum lulus dalam ujian ini, akan bentuk looping, perulangan nanti di dalam hal-hal yang lainnya. Mungkin saat kita bermasyarakat di kampung kita, mungkin di rumah tangga kita akan berulang menghadapi ujian-ujian yang 11-12 yang mirip-mirip, kita masih remedi di lingkungan ujian itu terus. Nah, dan apa dampaknya ketika kita tidak bisa lolos dalam hal ini, tidak sungguh-sungguh memahami ini, kita akan mudah berburuk sangka kepada Allah. Mudah apa Bapak Ibu? Berburuk sangka. Karena ngeluh, protes, sambat itu hakikatnya kita keluar dari zona keimanan kita, khususnya iman qadha dan qadar kepada Allah. Kita nggak beriman dengan ketentuan ketetapannya Allah, maka kita berburuk sangka. Ketika berburuk sangka ini, kalau keluar dari zona ketaatan, kalau dalam kitab Sunan Taufik ini termasuk apa? Rangkaian kita harus kembali untuk syahadat. Karena tidak sadar ada sesuatu kekufuran yang sangat tipis, yang sangat halus dalam keyakinan kita nggak terima dengan ketentuan Allah, tidak mengakui, tidak memahami bahwa takdir Allah itu selalu baik. Nah, yang kedua, bahayanya apa? Kita akan mudah menyalahkan keadaan, mudah mencari kambing hitam atas segala keadaan. Dan yang ketiga, ketika diuji harusnya menjadi penggugur dosa, harusnya mendapatkan limpahan pahala, tapi karena nggak lulus, malah justru mendatangkan azabnya Allah. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian. Nah, ini ujian tanda Allah cinta. Jika dia ridha, Allah pun akan meridhoinya. Tapi jika dia tidak meridhoinya, ini dampaknya. Jika dia tidak menerima keadaan ini, protes, kalau sambat, apa jawabnya? Nabi SAW melanjutkan, Allah pun akan murka kepadanya. Allah akan apa Bapak Ibu? Murka. Awalnya disayang, tapi dimurkai hanya karena kita enggak bisa menerima ujian persoalan kehidupan ini yang pasti datangnya kepada kita. Dan setiap kita pasti diuji oleh Allah. Ada yang diuji terkait dengan kesehatan, ada yang diuji lewat anaknya, lewat keluarganya, ya mertuanya, orang tuanya, hubungan yang belum baik dengan orang di sekitarnya. Ada yang diuji mungkin dari sisi finansial, ada yang diuji nggak mudah sekali, berat sekali rasanya untuk melangkahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Maka apa itu sikap terbaik untuk menghadapi ujian yang kita bahas ini? Kalau kita ringkas adalah sikap ketika kita bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ridho. Dengan hati yang apa Bapak Ibu? Yang ridho. Sehingga kita bisa bersabar dalam prosesnya. Jadi setiap prosesnya ini sebagai bentuk wasilah penggugur dosa, pengangkat derajat, semua kebaikan. Tapi ketika kita tidak bisa menerima prosesnya ini, justru berbalik menjadi azab atau murkanya Allah datang kepada kita. Dan dengan memiliki sikap terbaik ini, kita akan semakin bergantung kepada Allah, tidak mengandalkan fokus dengan ikhtiar kita saja. Lalu bagaimana caranya? Di waktu yang sangat ringkas ini kita bedah. Setidaknya ada 3 langkah yang harus kita jadikan pegangan. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, mulai kita ubah persepsi kita, asumsi kita. Ketika kita diuji, biasanya kita, ya Allah, mengapa harus aku? Kenapa harus aku ya Allah? Padahal di luar sana banyak hamba-hambamu yang gak beriman, tapi kenapa harus aku ya Allah? Aku kan juga ibadah, aku kan juga sholat. Nah ini kita ubah, kita ganti. Bukan mengapa aku, tapi kita ganti, ya Allah, apa yang hendak Engkau ajarkan kepadaku dari persoalan ini? Ya Allah, apa hikmah di balik ujian ini? Maka kita nanti sikapnya akan berubah. Dari yang awalnya reaktif menjadi proaktif. Karena hakikatnya sikap reaktif itu hanya akan melahirkan penyesalan. Melahirkan apa Bapak Ibu? Penyesalan. Termasuk fadilah-fadilah keutamaan yang awalnya dicintai oleh Allah, dihadirkan ujian. Persoalan yang awalnya dicintai oleh Allah, ketika kita sudah reaktif, ketika sudah kesempatan terbaik menggugur dosa itu ternyata diangkat, dicabut, tinggal penyesalan saja yang hadir pada diri kita. Maka kita belajar kepada ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya adalah kalau kita melihat dulu
kok bisa ya di padang pasir itu tumbuh pohon kurma? Kira-kira kalau nanamnya itu caranya gimana sih Bapak Ibu? Ada yang pernah perhatikan pohon kurma yang dia itu tumbuh di padang pasir? Ada yang pernah melihat prosesnya itu, cara penanamannya? Pohon kurma itu kan mirip-mirip pohon kelapa. Nah, cara nanamnya itu gimana? Padahal itu di tengah pasir, kita mau gali sampai sedalam apapun dia pasir gitu. Kok bisa? Bagaimana caranya kira-kira? Ternyata salah satu di antara cara menanam pohon kurma itu justru bijinya, bibitnya itu ditimpa dengan batu. Ditimpa dengan apa Bapak Ibu? Ditindih dengan batu. Jadi semakin itu ditindih, ketika dia mau bangkit ke atas, katakan, maka yang dikokohkan apa? Akarnya dulu. Akarnya semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin kuat, sampai nanti ketika dia bangkit, dia bisa menggeser posisi batu itu. Tujuannya apa? Di padang pasir itu banyak sekali angin yang sangat berhembus kencang. Bukan sekedar angin, anginnya pun juga panas. Maka ketika nanti dihembus dengan angin yang kencang, akarnya ini sudah kokoh. Beda yang langsung ditanam saja dibiarkan, nanti mudah tumbang. Maka para tani yang menanam pohon kurma, dia akan justru nanamnya ditindih dulu dengan batu, dikasih pemberat. Kalau kita seandainya di posisi ini, kira-kira apa yang terjadi? Kita seperti benih tadi, protes kita. Ya Allah, saya ini pengen tumbuh, saya ini pengen naik, tapi kenapa malah justru ditekan ini dengan dihimpit dengan persoalan? Nah, maka sebagaimana pohon kurma ini, begitu pula hamba-hamba yang beriman. Maka dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 22 sampai dengan 26. Nanti Bapak Ibu boleh bedah. Di sana Allah kiaskan seorang hamba yang beriman itu seperti sebuah pohon yang mana akarnya itu semakin kuat ke dalam tanah, maka pohonnya itu akan semakin menjulang tinggi ke langit. Nah, apa ini? Para ahli mufasir, ahli dalam menafsiri firman Allah ini dikiaskan pohonnya adalah pohon kurma. Seperti apa? Kalau imannya itu semakin kokoh, maka doa-doanya, adabnya, akhlaknya itu akan semakin baik, dan doa-doanya akan menggentarkan arsy Allah, dikabulkan hajat-hajatnya. Jadi dimulai dari apa? Malah justru semakin memperbaiki prasangkanya kepada Allah, bahwa di dalam setiap ujian ini ada maksud Allah yang mendidik hati kita. Allah ingin kokohkan hati kita untuk semakin merasa butuh kepadanya. Contoh seperti para anbiya, contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, justru lewat wasilah diuji, dimasukkan ke dalam sumur, itu menjadi jalan dirinya nanti dihantarkan menuju istana. Ketika dia dibuang oleh saudara kandungnya dalam sumur, diselamatkan orang, dia kira apa? Ini nih rezeki, dia akan dijual sebagai budak. Tapi dengan wasilah itu, bagi Nabi Yusuf mungkin persoalan, tapi dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Tidak, mengapa harus aku? Tapi dia selalu mencari, apa hikmahnya ini kok saya malah dijual? Ternyata didekatkan dengan istana. Saat didekatkan dengan istana, selesai nggak persoalan? Enggak. Persoalan hidup kita itu akan terus hadir sampai ajal itu keluar, sampai nyawa kita lepas dari kerongkongan. Maka ketika di istana difitnah, masuk ke dalam penjara, ternyata penjara justru menjadi jalan bagi Nabi Yusuf alaihissalam untuk naik tahta menjadi menteri keuangan di masa itu. Lewat di penjara, kan akhirnya dia nanti bisa menafsiri mimpi sang raja di Mesir yang saat itu bermimpi berkali-kali. Mimpinya tentang apa? Di Quran surah Yusuf itu ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Ternyata itu tentang apa? Dia harus menyiapkan diri untuk mempersiapkan paceklik. Jadi berhemat dulu 7 tahun, kemudian 7 tahunnya nanti akan merasakan zaman keemasan yang luar biasa ketika bisa berhemat selama 7 tahun. Maka ada bukti-bukti yang diteliti nih di Timur Tengah terkait dengan lumbung padi, lumbung untuk bisa menjadikan harta makanan bisa awet selama 7 tahun di masa Nabi Yusuf itu. Sekarang masih banyak riset yang masih diperdebatkan. Kok bisa ya tidak expired ya, tidak kadaluarsa? Kalau bahan makanan di kita 7 tahun, bayangin Bapak Ibu, gabah saja 7 tahun disimpan, kebanyakan akhirnya kopong, gabung gitu. Tiba-tiba dalamnya itu sudah jadi kayak tepung gitu. Tiba-tiba sudah, tapi kok bisa di zaman Nabi Yusuf? Ternyata ada sistem yang
membuat sirkulasinya sehat, tidak lembab, ada keluarnya suhu udaranya yang bagus dan sebagainya. Wallahu a'lam tadi lepas itu. Tapi kita kembali kepada topik ini. Kalau yang pertama tadi kita ubah prasangka kita. Yang kedua, apa ini langkah yang kedua untuk kita bisa menghadapi dengan sikap terbaik saat diuji oleh Allah? Yang kedua, jadikan ujian itu sebagai jalan untuk semakin taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kadang Bapak Ibu, hidup itu hanya dikasih dua pilihan sama Allah. Satu, kita mendekat diri kepada Allah saat dihadapkan persoalan dengan sadar, istilahnya apa? Menyerah. Atau yang kedua, nunggu dijedotin dulu sama Allah. Ada orang yang semakin keluar dari zona ketaatan, di zona fujur, tapi kemudian dia nggak sadar-sadar, diingatkan oleh Allah dengan lewat wasilah orang di sekitarnya, oleh keluarganya, tapi nggak mempan-mempan. Biasanya kalau orang seperti ini diapakan dulu? Nanti sama Allah dijedotin dulu sampai sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru sadar dia tidak bisa mengandalkan ikhtiarnya, karena dia nanti akan merasa butuh kepada Allah. Nah, kira-kira enak yang mana? Nyerah dulu atau nunggu dijedotin dulu? Kalau sampai nunggu dijedotin itu sakitnya luar biasa. Nah, pena yang langsung taqarrub ilallah, nyerah langsung kembali kepada Allah, atau nunggu dijedotin dulu kira-kira? Enak yang mana kira-kira Bapak Ibu? Gak ada yang enak ini. Enak Masya Allah. Dan Masya Allah, dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu, ya, Masya Allah, kalaulah sebuah emas untuk menjadi perhiasan itu kan butuh diapakan? Dibakar dulu, butuh dilebur dulu, butuh dipukul-pukul dulu, butuh dibentuk dulu dan lain sebagainya. Untuk menjadi perhiasan yang berharga luar biasa, begitulah hamba-hamba yang beriman. Semakin dinaikkan derajatnya ketika dibenturkan dengan ujian, dilebur dengan ujian, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam, ketika hartanya habis terbakar, ketika anaknya harus dijemput oleh Allah wafat dalam keadaan rumahnya itu rubuh, hartanya sudah habis, anak kesayangannya itu wafat diambil oleh Allah, istrinya nggak patuh harus diusir, dia kesehatannya diambil oleh Allah, bahkan sampai orang-orang yang dulunya punya jabatan dianya, orang-orang itu menghindar karena nggak kuat dengan rumahnya. Masya Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Beliau menjaga lisannya. Beliau tidak mengeluh, tapi beliau dalam Al-Quran disebutkan, beliau berkata, sungguh ya Rabb, aku ditimpa suatu penyakit, tapi aku punya Allah yang penyayang di antara dari semua yang penyayang. Jadi dia punya Allah yang maha penyayang di antara dari semua yang penyayang. Artinya dia tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap menjaga lisannya untuk terus mendekat. Ujian itu menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah. Bahkan ketika diuji oleh iblis, ketika iblis menggoda istrinya saat ke pasar, istrinya ini kan diuji oleh iblis untuk, tolong kamu protes saja kepada suamimu. Masa iya seorang nabi kayak gitu derajatnya, makomnya, tolong minta protes kepada suamimu untuk protes kepada Allah agar apa? Dikembalikan menjadi nabi, dikembalikan punya kedudukan, dikembalikan punya harta. Saat istrinya protes, apa jawabnya Nabi Ayub alaihissalam? Aku malu sama Allah. Dialah Allah yang sudah melimpahkan kepadaku dengan lautan nikmat sebelumnya, dan baru sepersekian tahun saja kita ini diuji. Masa iya kita tidak melihat kebaikan yang sudah banyak yang sudah Allah berikan kepada kita? Aku gak mau minta diberikan kesembuhan, tapi aku mau diberikan kekuatan untuk sabar menghadapi ujian ini. Masya Allah. Ini kemuliaan Nabi Ayub alaihissalam. Ketika istrinya semakin gak terima, semakin protes, disitulah, kamu bukan istri yang taat, pergi dari sini. Jika kamu kembali lagi, aku akan pukul dengan, ada yang menyebutnya 70 ranting, ada yang menyebutnya 100 kayu. Maka ketika nanti istrinya pergi, dia dapat mukjizat dari Allah untuk menghentakkan kaki, kemudian keluar air yang bisa dimandikan, kemudian bisa sembuh itu. Istrinya kan kepikiran, nanti kalau suami saya dimakan binatang buas bagaimana? Aromanya kan busuk, kemudian mengundang binatang buas. Istrinya ini kembali, saat kembali pengennya tobat, pengen taat kepada suaminya, kaget yang dijumpai kok pria yang muda, yang tampan, yang ganteng gitu. Tapi karena tadi sudah bernada, kalau kamu nanti kembali, saya pukul berapa kali tadi Bapak Ibu? Berapa kali kayu tadi? Ada yang menyebutnya 70, ada yang menyebutnya berapa? 100. Maka akhirnya Allah berikan keringanan.
Cara keringanannya apa? Dipukul dengan lidi yang berjumlah 100. Akhirnya dipukulkan sekali pukulan. Jadi tetap 100 pukulan, tapi pukulannya dari menjadi kayu sangat kecil seperti lidi itu dipukulkan itu kembali. Jadi justru keadaan kita akan membaik manakala justru semakin kita mendekat kepada sang pemilik solusi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, langkah yang ketiga, yakin bahwa Allah selalu menyiapkan akhir yang indah. Yakin Allah selalu menyiapkan apa Bapak Ibu? Akhir yang indah. Seperti ulat Bapak Ibu. Ulat ketika masuk ke dalam kepompong itu diuji oleh Allah dalam keadaan gelap, dalam keadaan sempit, dalam keadaan terasing. Tapi ketika dia itu nanti selamat dalam proses itu, bisa menikmati prosesnya, maka dia menjadi kupu-kupu yang indah, akhir yang indah. Bayangin, pernah melihat ya Bapak Ibu, ada kepompong, belum waktunya keluar, dibuka sama anak kecil. Mungkin sayapnya sudah ada, tapi ketika belum waktunya, akhirnya ulatnya ini, kupu-kupunya ini, yang sudah punya sayap bisa terbang nggak kira-kira? Kan prematur itu ceritanya, nggak bisa terbang, walaupun dia sudah punya sayap. Maka apa? Menikmati proses dalam ujian itu sangat penting sekali. Yakin pasti ada akhir yang indah ketika kita bisa bersabar menjalani proses ini semuanya. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika, ya Masya Allah, di dalam perut ikan paus, ikan nun, dia berbaik sangka. Pertolongan Allah itu datang setelah sungguh-sungguh dia mendekat mengakui kesalahan-kesalahan kita. Maka beliau di dalam Quran surah Al-Anbiya 87 berdoa, doa yang sangat masyhur, doa yang sangat mustajab ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan kami yang zalim ya Rabb, bukan mereka yang tidak mau taat saya dakwah 70 tahun ya Rabb, bukan mereka yang mengundi saya 3 kali di atas perahu ya Rabb, tapi saya yang zalim. Dengan bentuk pengakuan, kedekatan kita kembali, yakin pasti ada akhir yang indah. Nabi Yunus saja ikhtiar 70 tahun gak ada hasil, tapi ketika kembali kepada Allah, meyakini ada akhir yang indah, ikannya langsung mules, langsung mual, langsung dimuntahkan, dan dia justru merasakan keajaiban luar biasa. Apa itu? Seluruh umatnya di Ninawa saat itu langsung beriman kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah. Maka apa kesimpulan yang kita pelajari pada sore hari ini? Ada 3 hal saat kita menghadapi ujian, dan ujian itu pasti hadirnya kepada kita. Ujian itu bentuknya macam-macam. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita pegang adalah 1, ridho, menerima takdir. Kenapa Bapak Ibu? Meskipun saat ini kita tidak tahu apa hikmahnya, tapi respon dulu dengan prasangka yang baik. Ini ciri orang-orang yang ridho. Pasti takdir Allah itu selalu baik. Kita nggak pernah tahu musibah ini benar-benar azab atau karunia, tapi yang kita tahu takdir Allah selalu baik dan kita berbaik sangka kepadanya. Ini yang kita pegang yang pertama. Yang kedua, teruslah jadikan ujian sekalipun itu kendaraan kita, jalan kita untuk semakin memperbaiki diri kita untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Daripada kita nanti dijedotin dulu sampai benar-benar ya tersakit-sakit yang luar biasa, lebih utama kita bersegera untuk menjadikan setiap ujian ini bentuk panggilan kasih sayangnya Allah, karena Allah rindu dengan sujud-sujud kita. Karena hakikatnya Allah itu maha pencemburu. Allah sangat cemburu apabila ada hamba-hambanya sudah dikasih nikmat sama Allah tapi meminta pertolongan kepada makhluknya. Maka bersegera kita bergegas untuk taqarrub ila Allah. Yang terakhir, yakin Allah sedang menyiapkan akhir yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jika ada suatu hal yang baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada suatu hal yang kurang berkenan di hati, mohon ridhonya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.